Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah ini, kita akan menyelami sebuah misteri yang menggetarkan hati, penuh pelajaran dan hikmah. Semoga cerita ini menginspirasi dan mengingatkan kita akan kuasanya. Di balik tenangnya Danau Toba, suara lirih memanggil. Ketika seorang peneliti menyelidiki kematian misterius, ia menemukan rahasia kelam yang bisa menjadi akhir hidupnya. Apa yang tersembunyi di dasar danau? Begini kisah lengkapnya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti permukaan Danau Toba. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Suara kecipak air terdengar dari kejauhan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang bersembunyi di balik air tenang itu, tetapi legenda tentang roh-roh yang menghuni danau sudah lama menjadi bisikan di kalangan penduduk desa. Di pinggir danau, seorang pemuda duduk diam memandang jauh ke arah air yang gelap. Dia bukan warga asli desa, melainkan seorang peneliti yang datang untuk menyelidiki serangkaian kematian misterius yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Setiap korban ditemukan dengan kondisi tubuh yang aneh. Kulit mereka membiru, tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Desa percaya ini adalah perbuatan roh penunggu danau. Namun sang pemuda yakin ada penjelasan ilmiah di balik semuanya. Hari pertama penelitiannya dimulai dengan wawancara dengan penduduk lokal. Salah satu saksi mata, seorang nelayan tua, menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kush, ada suara panggilan dari air," kata si nelayan. Seperti suara perempuan, lembut dan penuh duka. Mereka yang mendengarnya tidak akan pernah kembali. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia memutuskan untuk bermalam di perahu kecil di tengah danau. Di bawah sinar bulan yang redup, dia mendengar suara yang diceritakan. Nelayan itu, suara lirih yang memanggil namanya. Siapa itu? Teriaknya mencoba menepis rasa takut. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik air yang semakin mendekat. Tiba-tiba, perahunya bergoyang keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari bawah. Dalam kepanikannya, dia menyalakan senter, tapi hanya menemukan air yang bergelombang. Keesokan harinya, dia menemukan sesuatu yang aneh di dasar perahu. Jejak tangan kecil berwarna kehitaman, seperti bekas lumpur. Jejak itu menuju ke arah tengah danau, seolah mengisyaratkan sesuatu. Pencarian terus berlanjut, hingga akhirnya dia menemukan sebuah gua tersembunyi di pinggir danau. Di dalam gua itu terdapat lukisan dinding kuno yang menggambarkan seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di tengah danau dengan tangan terentang, dikelilingi oleh bayangan gelap. Saat malam tiba, dia merasa ada yang mengawasinya. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suara panggilan itu terdengar semakin jelas. Kali ini, suara itu bukan hanya memanggil, tetapi juga menangis. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Di luar dugaan, suara itu menjawab, "Tolong aku," bisik suara itu. Apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia menemukan kebenaran yang mengerikan tentang rahasia kelam yang terkubur di dasar Danau Toba, tentang wanita dalam lukisan, dan tentang sumpah yang tidak boleh dilanggar. Malam semakin larut. Hawa dingin mencengkram, tetapi sang pemuda tidak bergeming. Suara itu terus memanggil, membimbingnya lebih jauh ke dalam gua. Di ujung lorong sempit yang dipenuhi stalaktit tajam, dia menemukan sesuatu yang tak pernah dia bayangkan. Sebuah altar batu berlumut berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh genangan air yang memantulkan cahaya redup senter. Di atas altar, terdapat sebuah peti kayu tua yang terukir simbol-simbol aneh. Dia mendekat, merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ketika tangannya menyentuh peti itu, suara lirih itu berubah menjadi jeritan melengking yang menggema di seluruh gua. "Berhenti!" Pemuda itu tersentak mundur. Dari kegelapan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Gaunnya basah kuyup meneteskan air ke lantai gua. Wajahnya samar di balik tirai rambut, tetapi matanya, mata yang memancarkan keputusasaan dan dendam menyala dalam kegelapan. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Pemuda itu tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya tetap bekerja. Dia ingat lukisan di dinding gua tadi. Wanita ini, sosok yang sama dari lukisan itu, pasti memiliki hubungan dengan kematian-kematian misterius di danau. "Aku ingin tahu apa yang terjadi di danau ini,"
Akhirnya, dia berkata dengan suara bergetar. Wanita itu mendekat dan udara di sekitar mereka semakin dingin. "Danau ini adalah kuburanku," katanya perlahan. Dan mereka yang mati, hanyalah korban dari dosa yang tak pernah ditebus. Pemuda itu mencoba memahami kata-kata wanita itu. "Apa yang kau maksud? Siapa yang berdosa? Dan mengapa mereka harus mati?" Wanita itu memalingkan wajah, suaranya kini seperti bisikan angin. "Berabad-abad lalu, aku adalah penjaga desa ini. Aku menjaga keseimbangan antara manusia dan danau. Tetapi mereka melanggar sumpah. Mereka membunuh keluargaku. Danau ini menjadi saksi darah yang tumpah. Aku bersumpah untuk membalas dendam hingga mereka yang melanggar sumpahku lenyap dari dunia ini." Pemuda itu merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini. "Bagaimana aku bisa menghentikan semua ini? Apakah ada cara untuk menenangkanmu?" Wanita itu terdiam. "Buka peti itu," katanya akhirnya. Dengan hati-hati, pemuda itu membuka peti kayu itu. Di dalamnya, dia menemukan benda-benda yang terlihat seperti perhiasan dan kain. Semuanya berlumuran lumpur dan air danau. Di tengah peti ada sebuah pisau kecil yang berkarat dengan ukiran yang mirip dengan simbol di dinding gua. "Pisau itu adalah kunci untuk menghentikanku," bisik wanita itu. "Tapi jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari danau ini selamanya." Dengan pisau di tangannya, pemuda itu merasa waktu berhenti sejenak. Dia harus membuat pilihan. Menggunakan pisau itu untuk menyelesaikan siklus balas dendam atau mencari cara lain untuk menenangkan roh wanita itu. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, suara dari luar gua memanggil namanya. Itu suara nelayan tua yang dia wawancarai sebelumnya. "Cepat keluar dari situ," teriaknya. "Dia akan menjebakmu seperti yang dia lakukan pada orang lain." Pemuda itu kini terjebak di antara dua pilihan, mempercayai roh wanita itu atau mendengarkan peringatan dari nelayan. Waktu semakin sedikit dan aura gelap dari gua itu mulai menelan cahaya senter. Pemuda itu memegang pisau dengan erat. Tubuhnya bergidik oleh hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Suara nelayan di luar gua terdengar semakin keras, namun setiap kata yang keluar darinya seakan menggema dengan nada putus asa. Di sisi lain, roh wanita itu berdiri diam, menunggu keputusan yang akan diambil. "Aku tidak bisa memutuskan begitu saja," teriak pemuda itu lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. "Aku hanya ingin mengungkap kebenaran, bukan menjadi bagian dari semua ini." Wanita itu tersenyum samar, penuh kepedihan. "Kebenaran tidak pernah datang tanpa pengorbanan. Mereka yang mencariku, yang mencoba menghentikanku, semua harus membayar harga. Tapi kau berbeda." Pemuda itu menatapnya. "Apa yang membuatku berbeda?" "Karena kau mau mendengar," katanya lembut. "Kau bukan sekadar pemburu harta, bukan pula keturunan mereka yang mengkhianatiku. Tapi jika kau ingin keluar hidup-hidup, kau harus membuat pilihan." Suara nelayan semakin mendekat. "Jangan dengarkan dia, anak muda. Tinggalkan pisau itu dan lari. Begitu kau terjebak, kau tidak akan pernah bisa kembali." Pemuda itu kini merasa tersudut. Pikiran logisnya mengatakan untuk kabur, tapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya ragu. Dia tahu jika dia pergi, rahasia ini mungkin tidak akan pernah terungkap dan kematian misterius di Danau Toba akan terus berlanjut. "Apa yang harus kulakukan dengan pisau ini?" tanyanya akhirnya. Wanita itu menunjuk altar batu. "Tikamkan ke hatiku yang tersembunyi di dalam altar. Itu akan menghentikan dendamku dan mengakhiri semua ini. Tapi ingat, beban kutukan ini tidak akan sepenuhnya hilang. Seseorang harus menanggungnya." Pemuda itu merasakan tubuhnya melemas. Pilihan ini lebih berat dari yang dia duga. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan terperangkap dalam siklus kutukan. Tapi jika tidak, dendam wanita ini akan terus memakan korban. Dengan napas berat, dia melangkah mendekati altar. Tangan gemetar saat dia mengangkat pisau itu. Seketika, jeritan melengking menggema di dalam gua, seolah seluruh danau berteriak dalam protes. "Tidak!" teriak suara nelayan dari luar. Dia muncul di pintu gua, wajahnya pucat pasi. "Jangan lakukan itu. Itu tidak akan mengakhiri apa-apa. Dia ingin kau menjadi penggantinya." Pemuda itu menoleh ke arah nelayan. "Apa maksudmu?" "Dia tidak akan mati. Dia hanya akan memindahkan kutukannya padamu. Aku tahu ini karena aku pernah melihatnya sebelumnya. Kakakku adalah orang terakhir yang mencoba, dan dia tidak pernah kembali." Wanita itu tertawa kecil, tapi matanya penuh kesedihan.
Mereka semua pengecut, katanya. Kutukan ini bukan pilihanku. Itu takdir yang diberikan oleh mereka yang mengkhianatiku. Aku hanya ingin bebas, dan kau bisa membuatku bebas. Kebimbangan menguasai pemuda itu. Tapi akhirnya dia berkata pelan, aku tidak ingin melarikan diri dari kebenaran. Jika ini harus kulakukan untuk menghentikan semua ini, maka aku akan melakukannya. Dengan satu gerakan cepat, dia menancapkan pisau itu ke tengah altar. Cahaya terang menyilaukan memenuhi gua, diiringi oleh jeritan panjang wanita itu. Suara itu berubah dari kemarahan menjadi kelegaan, dan akhirnya menjadi sunyi. Saat cahaya memudar, pemuda itu menyadari sesuatu. Wanita itu telah menghilang, tetapi tubuhnya terasa lebih berat. Udara di sekelilingnya dingin, dan dari kejauhan, dia mendengar suara lirih yang kini sangat familiar. Suara panggilan dari danau. Nelayan itu berdiri di dekat pintu gua, wajahnya penuh dengan horor. Kau telah mengambil alih kutukannya, bisiknya. Pemuda itu menatap danau yang berkilauan dalam kegelapan malam. Airnya yang tenang tampak memantulkan bayangan dirinya yang kini berbeda. Mata dalam bayangan itu bukan lagi miliknya, tetapi mata wanita itu mata penuh dendam dan kesedihan. Danau Toba kini memiliki penjaga baru, dan pemuda itu tahu bahwa takdirnya telah terikat selamanya dengan air yang kelam itu. Malam itu menjadi awal dari akhir. Pemuda itu berdiri di tepi Danau Toba, tubuhnya lelah tetapi jiwanya terasa hampa. Udara dingin menusuk tulang, namun dia tidak merasakannya lagi. Matahari mulai terbit di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat merah, seolah menggambarkan darah yang telah tertumpah di danau ini selama berabad-abad. Nelayan tua mendekat dengan langkah gemetar, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku sudah mencoba memperingatkanmu, nak, tapi sekarang semuanya telah berubah. Pemuda itu menoleh, matanya kosong. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kulakukan, gumamnya. Aku hanya ingin menghentikan semua ini, tapi kini aku tahu aku telah terjebak. Nelayan itu menarik napas dalam, menatap danau yang tenang namun penuh misteri. Kau telah mengambil alih kutukannya, seperti yang kulihat pada kakakku bertahun-tahun lalu. Tidak ada jalan keluar dari ini. Kau akan menjadi bagian dari danau ini selamanya. Pemuda itu merasa berat di dadanya semakin menekan. Air danau tampak berkilau dengan cara yang aneh, seperti memanggilnya untuk kembali. Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Bagaimana aku bisa bebas? Tanyanya dengan suara yang hampir putus asa. Nelayan itu menggeleng pelan. Kau tidak bisa. Dia telah memberimu beban yang tak dapat dilepaskan. Danau ini akan selalu membutuhkan penjaga. Pemuda itu menatap pisau kecil berkarat yang masih di tangannya. Pisau itu kini tampak lebih hidup dengan cahaya redup yang memancar dari ukirannya. Dia tahu bahwa alat ini bukan hanya kunci untuk menghentikan dendam wanita itu, tetapi juga perangkap abadi. Aku tidak ingin hidup seperti ini, katanya lirih. Nelayan tua mendekat, mencoba meraih bahunya. Kau harus menemukan caramu sendiri untuk bertahan. Jangan biarkan danau ini menelan jiwamu sepenuhnya. Tapi pemuda itu hanya tersenyum tipis. Senyuman itu penuh keputusasaan, tetapi juga penerimaan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Aku tidak bisa bertahan, katanya pelan. Tapi aku bisa memastikan tidak ada lagi yang terjebak sepertiku. Sebelum nelayan itu bisa menghentikannya, pemuda itu berjalan ke arah danau. Setiap langkah terasa seperti menyerahkan dirinya pada nasib, tetapi dia tidak merasa takut lagi. Air mulai menyentuh kakinya, lalu merayap ke lutut, pinggang, dan akhirnya dada. Jangan lakukan ini, teriak nelayan, suaranya parau oleh kepanikan. Pemuda itu menoleh sekali lagi, tersenyum tipis. Jika aku harus menjadi bagian dari kutukan ini, biarlah aku menjadi yang terakhir. Dengan kata-kata itu, dia mengangkat pisau berkarat itu dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Air danau bergolak, seolah merespons tindakan pengorbanannya. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh danau hingga perlahan meredup. Ketika air kembali tenang, tubuh pemuda itu tidak lagi terlihat. Nelayan tua berdiri diam di tepi danau, matanya penuh dengan air mata. Semoga kau menemukan kedamaian, bisiknya pelan. Danau Toba kembali sunyi, tetapi aura gelap yang selama ini menyelimutinya perlahan memudar. Penduduk desa mulai melaporkan bahwa suara panggilan dari danau tidak terdengar lagi dan kematian misterius berhenti. Namun, nelayan tua tahu bahwa pemuda itu telah menjadi bagian dari danau, menjaga rahasia dan kutukan agar tidak pernah bangkit lagi. Setiap malam, di bawah cahaya bulan, dia sering melihat bayangan samar berdiri di tengah.
Danau, sosok seorang pemuda yang berkorban demi kedamaian. Danau Toba tetap menjadi saksi bisu, menyimpan cerita sedih tentang seorang penjaga yang tak pernah pulang.